Pemirsa, kita akan langsung pantau seperti apa kondisi lalu lintas terkini di Tol Cikampek Utama dan Tol Kalikangkung Semarang. Sudah ada Bianca Sumendak di Tol Cikampek Utama dan Reda Pulpi di gerbang Tol Kalikangkung. Kita ke Semarang terlebih dahulu. Pulpi, sistem one way rencananya akan ditutup siang ini. Bagaimana situasi di sana? Reza, saat ini di gerbang tol Kalikangkung tampaknya masih dipadati oleh kendaraan pemudik dari arah Jakarta. Kemudian kami tadi mengkonfirmasi bahwa one way ini akan diperpanjang. Dan untuk mengetahui lebih lengkap saat ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Kombes Pol Agus Suryo Nugroho di Lantas Polda Jawa Tengah. Selamat siang Pak Agus, one way nasional akan diperpanjang. Kemudian bagaimana dengan one way lokal? Baik, one way nasional sudah hari yang ketiga. Kemarin arus puncak one way yang kedua itu cukup signifikan di Polda Jawa Tengah, khususnya di Tol Kalikangkung dari 3.300 naik menjadi 4.500. Oleh sebab itu Polda Jawa Tengah mengambil sikap atas seizin Bapak Kapolda dan tentunya lapor Pak Korlantas, Pak Kakor, kami melakukan one way lokal untuk mengurai kepadatan kiriman arus dari Jakarta termasuk Cikampek. Setelah kita lakukan one way lokal dari Kalikangkung sampai ke Bawen sudah terurai, dari tidak sampai 15 menit terurai, sehingga manajemen kebutuhan baik di exit tol dan di perkotaan ini bisa kita kelola dengan baik. Namun demikian jam 12 malam kami masih evaluasi, kiriman arus dari Cikampek masih banyak, sehingga one way lokal kami perpanjang sampai di Salatiga, di Tingkir. Sampai jam 6 pagi tadi selesai one way lokal, dan saat ini alhamdulillah kondisi arus lalu lintas cukup terkendali, tertib, termasuk juga yang paling terpenting dan dua-duanya penting adalah tol dan non tol, termasuk juga aktivitas masyarakat yang di perkotaan kita kelola dengan baik. Nah Pak Agus, ini kan karena banyaknya pemudik yang masuk ke wilayah Jawa Tengah begitu ya, pasti tentunya ada sejumlah titik-titik kemacetan seperti menuju rest area, exit tol, Pantura. Bagaimana mengatasinya Pak? Skenario itu sudah kita gambarkan dalam latihan operasi. Rest area kita komunikasikan dan kita koordinasi dengan baik. Ada pembatasan-pembatasan yang menyarankan agar ke rest area itu tidak lebih dari 30 menit. Ini kan himbauan, makan dengan take away. Kalau rekan-rekan mungkin di rest area penuh, jangan terfokus hanya di rest area, silakan keluar exit tol. Nanti akan kita fasilitasi. Bisa mampir ke kabupaten cari kuliner di sana, terus masuk lagi jalan. Sehingga rest area ini yang tadinya menjadi travel spot ini bisa kita kelola dengan baik. Kemudian dengan exit tol, kemudian jalur Pantura, kemudian juga jalur arteri kota Semarang, kalau kita lihat dari CCTV kemarin sore, tol Semarang ABC, kemudian jalur kota ini tampaknya sangat ramai. Bagaimana Pak Agus? Yang pertama ramai kenapa? Karena lebaran. Nah, yang kedua karena operasi ketupat. Yang ketiga kita udah nyiapkan skenario apapun. Justru ketika kita konsentrasi one way, konsentrasi kita beralih ke arteri. Bagaimana rekan-rekan kita yang dari Jawa Tengah mau ke Jakarta kita fasilitasi. Jadi kita pertebal di sana. Jadi ada U-turn yang sudah kita kelola, pos pam itu memberi prioritas untuk pengguna jalan. Dan yang paling efektif adalah pemberlakuan pembatasan kendaraan. Ini sangat efektif karena memang kendaraan besar sumbu 3 kalau bisa selamanya pada saat operasi tidak beroperasi karena dia akan mengganggu kelancaran. Terima kasih Pak Agus atas waktunya. Pemirsa, memang kalau kita lihat untuk one way ini cukup dan dapat dikatakan sangat efektif untuk memecah antrian dan juga kepadatan yang ada di gerbang tol Kalikangkung. Tidak menutup kemungkinan jika nantinya terjadi kepadatan ataupun antrian lagi seperti kemarin sore, one way lokal ini akan kembali diterapkan. Ini bersifat situasional, kita akan melihat seperti apa situasi dan kondisi di gerbang tol Kalikangkung hingga nanti akhir arus balik Lebaran 2023. Demikian, Reza. Baik, Pulpi, terima kasih atas laporannya. Tahan dulu.